warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berkumpul dalam acara memperingati Hari Kesahidan Pemimpin Besar Islam, yaitu Syahid Qasim Sulaimani. Sebelumnya yang saya sayangi dan saya hormati Umi Wardah dan Pak Ustadz Marzuki yang telah mengadakan Sunday School bunga-bunga Quran ini, yang dapat membuat kita semua berkumpul dalam acara ini. Selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ustadz Marzuki. Kepada Ustadz dengan segala hormat saya persilahkan. Shallallahu ala Nabi wa alihi sholawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi thayyibin al-tahirin wa ashabihil muntajabin, amma ba'du. Karena waktu sangat singkat dan sangat padat, maka langsung kepada tema tentang Syahid As-Sa'id Jenderal Qasim Sulaimani yang kita adakan haul yang ketiga pada siang hari ini. Temanya adalah hubungan Jenderal Qasim Sulaimani dengan hukum kausalitas. Wah, hebat. Dengan masalah filsafat, hukum sebab akibat. Singkatnya bahwa Jenderal Qasim Sulaimani menjadi seorang dan sosok jenderal yang dikagumi, yang didakuti oleh musuh-musuh Islam. Seorang jenderal yang tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Seorang jenderal yang senantiasa berziarah kepada para imam ma'sum, kepada Rasulullah, selalu menangis, selalu rindu kepada mati syahid. Dan seorang jenderal yang ilmu agamanya, akhlaknya, dan irfannya sangat mendalam. Itu karena beberapa faktor, beberapa sebab. Ada sebab-sebab yang menjadikan beliau menjadi Jenderal Qasim Sulaimani seperti itu. Itu hubungan beliau dengan hukum kausalitas. Jadi filsafat. Jadi antum anak-anak bisa belajar filsafat dengan mudah, insya Allah. Artinya bahwa yang menjadikan Jenderal Qasim Sulaimani seperti itu bukan satu sebab saja, bukan dua sebab saja, ada banyak sebab. Sebabnya bermacam-macam. Sebab suatu akibat, suatu tujuan, suatu peristiwa, suatu kejadian apapun tidak mungkin hanya dengan satu sebab saja. Ketika seorang berhasil jadi presiden, berhasil jadi menteri, berhasil jadi ilmuwan, berhasil jadi ulama, apa satu sebabnya? Oh, itu karena gurunya. Karena gurunya doang? Enggak mungkin, mustahil. Sebabnya banyak, bermacam-macam. Ya sebab karena gurunya, sebab karena orang tuanya, kedua orang tuanya, sebab karena makanannya, sebab karena lingkungannya, sebab karena doanya, sebab karena dirinya. Banyak sebab, hasilnya satu. Jadi Jenderal Qasim Sulaimani jadi sosok presiden, jadi seorang ulama, seorang ilmuwan. Sebabnya banyak, akibatnya satu. Penyakit misalnya, penyakit apa? Corona, penyakit pilek, penyakit apa lagi? Kanker, sakit paru-paru, penyakit apa saja? Apa sebabnya satu? Oh dia karena malas makan, sebabnya. Oh dia karena misalnya jorok, sebabnya. Oh dia karena misalnya lambat makan. Satu sebabnya? Mustahil. Jadi penyakit itu sebagai akibat, sebabnya banyak. Satu, misalnya karena makannya salah. Kedua, karena fisiknya lemah. Tiga, karena mungkin kurang minum. Empat, mungkin kurang tidur. Lima, mungkin macam-macam. Sebab yang banyak ini kumpul, akibatnya satu
Paham ya? Sebab bermacam-macam. Kebakaran misalnya, wah terjadi kebakaran di mana? Di pasar. Kita pasti mencari sebabnya. Karena tidak mungkin ada peristiwa, ada kejadian, ada akibat tanpa sebab. Mustahil, pasti ada sebabnya. Quran menjelaskan sebab-sebab tertentu. Kata Syekh Ibnu Bajali, ketika ada masalah-masalah tertentu dan ada sebabnya, Quran menjelaskan itu adalah masalah filsafat, sebab akibat. Ketika terjadi kebakaran, apa sebabnya? Ya mungkin ada api yang kecil, karena ada orang yang mungkin teledor, menyalakan lilin atau setur atau lampu yang sembarangan. Sebab lainnya mungkin ada kertas di situ, mungkin kabel yang lemah. Sebabnya banyak, ada 3, 4, 5, 7 sebab terjadi kebakaran. Paham ya? Nah, jadi sebab itu banyak, akibatnya bisa satu. Ya. Karena itu terkait masalah keberhasilan seseorang dalam mencapai cita-citanya, paling tidak ada 2 sebab. Sebab lahiriah dan sebab batiniah. Sebab lahiriah apa? Dia belajarnya rajin, makanannya hati-hati yang menyehatkan badannya, ikuti nasihat bimbingan orang tuanya dan gurunya, tidak pernah malas. Sebab lahiriah. Sebab batinnya apa? Sholatnya rajin, berdoanya rajin, akhlaknya bagus, nggak pernah berbuat dosa, nggak pernah mencuri, nggak pernah dusta, nggak pernah berbuat jahat. Nah, dengan sebab-sebab ini akan berhasil pada suatu yang dicita-citakan. Jadi olahragawan, jadi ulama, jadi presiden, jadi apa saja. Sebabnya banyak, kita harus diperhatikan. Ya, kembali pada Jenderal Qasim Sulaimani. Kenapa beliau menjadi seperti itu, yang dikagumi oleh seluruh manusia di dunia ini, baik kawan maupun lawan. Luar biasa. Beliau orang yang aneh. Terkadang kita lihat di berita, beliau sedang berada di Irak hari ini. Ya, kemudian besok sore ada berita lagi muncul, beliau sudah di Syria. Gimana jalannya? Dari gurun ke gurun, naik apa? Hari ini ada di Iran, datang di Iran. Besok sudah ada di satu padang pasir di Irak atau di Syria. Begitu kerjaannya. Sehingga jasa beliau yang luar biasa itu mengikis dan menghancurkan sampai ke akar-akarnya Daesh atau ISIS yang ingin menguasai Irak dan Syria. Dari situ ingin menguasai dunia dan menguasai kaum muslimin di seluruh dunia. Itu kejahatan Daesh atau ISIS. Yang di belakangnya adalah siapa? Belakangnya adalah Zionis, ya, Israel. Di belakangnya Amerika dan negara-negara kaum kafir di belakangnya. Termasuk kejahatan Arab Saudi di belakangnya, begitu. Dan itu sangat sulit untuk dipadamkan. Ini berkat jasa Jenderal Qasim Sulaimani, ISIS dan Daesh bisa dituntaskan. Itu di antara jasa beliau yang sangat besar, dan banyak jasa yang lainnya yang juga termasuk memajukan Palestina dan yang lainnya. Jadi beliau menjadi seperti itu, apa sebabnya? Kita mencari. Sebabnya dia rajin. Sejak kecil sudah rajin, sudah semangat, tidak meninggalkan sholat, selalu berdoa. Ada bimbingan dari orang tuanya, bimbingan gurunya, ada nasihat ulama, ada doa ulama. Dengan sebab ini semuanya, maka berhasillah beliau mencapai cita-cita seperti Jenderal Qasim Sulaimani. Kita nggak bisa mengatakan itu karena orang tuanya yang rajin ngasih saran, mustahil. Ada sebab lain, gurunya. Oh, itu karena orang tua dan gurunya, mustahil. Pasti ada faktor atau sebab lingkungannya. Dengan semua sebab itu jadilah sosok seperti Jenderal Qasim Sulaimani. Dan kamu sekalian bisa seperti itu, bisa lebih dari itu, tapi dengan memperhatikan berbagai macam sebab yang akan mengakibatkan dan menghantarkan kamu semua ke tujuan. Seperti Jenderal Qasim Sulaimani, cita-cita yang tinggi. Perhatikan semua sebab ini, jangan satu sebab saja. Lahiriah dan batiniah. Apa lahiriahnya? Ya makanannya yang halal, yang bergizi, yang berprotein, yang sesuai dengan tubuh kalian. Makanan. Istirahatnya ditentukan waktunya. Permainannya juga diatur. Jangan main terus, belajarnya sedikit. Ya. Kemudian juga yang lainnya apa lagi? Ya perhatikan kesehatan dan yang lainnya. Itu lahiriahnya. Termasuk bimbingan guru, bimbingan orang tua, termasuk lingkungan. Batiniahnya, maknanya, ya sholatnya jangan ditinggal.
doanya jangan diputuskan. Suka berziarah, suka bertawasul, itu pun harus dilaksanakan. Sehingga dengan semuanya pasti dan pasti, dengan sebab-sebab semua ini semua pasti akan mencapai yang diinginkan dan dicita-citakan. Karena sebab-sebab yang sempurna, yang semuanya lengkap, pasti dan pasti akan melahirkan akibat. Tidak mungkin sebab yang sempurna yang lengkap tidak melahirkan akibat. Karena setiap akibat, setiap peristiwa, setiap kejadian, setiap cita-cita, karena adanya sebab-sebab yang lengkap dan sempurna. Paham ya? Hubungan Jenderal Qasim Sulaimani, keberhasilannya dengan hukum kausalitas. Dengan ini kamu sudah belajar filsafat dengan gampang. Perhatikanlah sebab-sebab yang banyak itu. Ketika terjadi kesalahan atau penyakit juga, jangan menyalahkan satu sebab. Ketika ada anak yang nakal misalnya, anak yang sakit, sebabnya satu, enggak, banyak sebabnya. Lihat di mana lingkungannya, di mana makanannya, di mana dirinya sendiri, di mana gurunya, di mana orang tuanya, akibatnya seperti itu. Paham ya? Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajim. Ini saja sudah tambah karena waktu yang singkat. Saya akhiri. Mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kakak Fadli dan kawan-kawan, waktu dan tempat kami